Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Al-Firdaus. Siap. Sebelum pembelajaran dimulai, kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, 3, dan 4. Untuk anak-anak semuanya, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Sekarang kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat kerjasama, pekerjaan yang berat terasa ringan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang keempat, atau terakhir, pekerjaan akan cepat selesai. Contoh kerjasama. Yang pertama, membersihkan kelas. Yang kedua, kerja bakti di rumah. Yang ketiga, ronda malam atau siskampling. Hal-hal yang dapat menghambat kerjasama yaitu: yang pertama, peran dan tanggung jawab tidak jelas. Yang kedua, tidak mau berbagi ide. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, ingin menang sendiri. Yang kelima, suka menjelek-jelekkan orang lain. Selanjutnya, silakan diperhatikan gambar di samping ya anak-anak. Gambar di samping adalah permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor adalah permainan tradisional di Indonesia. Cara bermain gobak sodor yaitu: gambarlah lapangan berbentuk segi 4 berpetak-petak. Dalam satu tim terdapat 4-5 anak. Setiap garis dijaga oleh pihak penjaga. Pihak yang menang dalam suit harus melewati penjaga setiap garis. Jika bisa melewati penjaga sampai akhir, dinyatakan menang. Permainan tersebut harus mengutamakan kerjasama antar tim agar menang. Selain itu, permainan ini dapat menjalin kerukunan dan silaturahmi bersama teman dan dapat melestarikan permainan tradisional. Saat melakukan permainan tradisional gobak sodor, terkadang kita akan berteriak memberikan aba-aba kepada teman kita. Semakin banyak teriakan, akan semakin banyak pula yang kita dengar. Jadi, bunyi yang kita dengar adalah bunyi dari pantulan suara. Ada 2 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat diserap. Untuk yang pertama, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi akan terjadi jika bunyi dalam perambatannya terhalang oleh benda keras. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3, yaitu: yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Jika jarak sumber suara dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan bunyi asli. Contoh, jika kita berbicara di kamar kosong yang tertutup, bunyi kita keluarkan seakan-akan mengenai dinding dan suara kita yang terdengar akan keras. Yang kedua, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Contoh, di dalam bioskop ketika kita teriak datanglah, bunyi asli datanglah. Bunyi pantul jeda terlebih dahulu, setelah itu datanglah. Bunyi yang terdengar oleh telinga kita da. Untuk bunyi pantulnya belum ada. Ketika kita teriak tang, bunyi pantulnya da. Ketika kita teriak lah, bunyi pantulnya tang. Dan selanjutnya bunyi pantulnya lah. Untuk yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi terdengar jelas ya anak-anak. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah, bukit, dan bukit yang permukaannya keras dan rapat. Contoh, bunyi asli da, tang, lah. Bunyi pantulnya
jeda terlebih dahulu, setelah itu datanglah. Jadi terdengar jelas. Selanjutnya, penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah bunyi yang dapat diserap oleh benda lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contoh benda lunak yang dapat menyerap bunyi: karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan lain-lain. Untuk soal latihannya, silakan dilihat di sini ya anak-anak. Terus dikerjakan. Selanjutnya kalau sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan ke Google Drive masing-masing. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, serta jaga jarak ketika di kerumunan. Jika tidak ada keperluan yang penting, jangan keluar rumah ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.